Nah, kita berjumpa kembali. Kita akan membahas hal-hal baru yang selama ini rasanya kurang diperhatikan oleh kita, tapi itu cukup berbahaya. Jadi awas ya, kita suka tidak tahu bahwa anak-anak kita kurang vitamin D. Apa yang dimaksud dengan kurang vitamin D? Mari kita pelajari ya. Vitamin D itu adalah vitamin yang larut di dalam lemak. Ini rumusnya. Dan bentuknya bermacam-macam ya, yang dikenal dengan vitamin D, D2, D3 dan sebagainya ya. Itu sebagainya secara kimianya ya. Dan kalau kita lanjut, di sini terlihat bahwa sesungguhnya vitamin D itu sumbernya banyak di alam kita, baik dari makanan, baik dari matahari, karena kita tinggal di daerah khatulistiwa yang penuh dengan sinar matahari. Tetapi ternyata kita juga punya suplemen. Perlukah suplemen? Karena ternyata sumber-sumber vitamin D yang ada di alam kita, yaitu ikan, jamur, telur, itu tidak semuanya bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tetap saja kekurangan vitamin D. Itu faktanya. Mengapa demikian? Karena tidak semua anak kita bisa makan ikan, bisa makan jamur, dan bisa makan telur karena berbagai sebab. Mari kita lihat bagaimana peranan sinar matahari atau ultraviolet terhadap pembentukan vitamin D. Melalui kulit dia akan membentuk vitamin D. Tapi masalahnya adalah tidak semua anak-anak kita senang untuk berjemur dengan berbaju telanjang, tidak memakai pakaian untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga tetap saja vitamin D-nya tidak cukup. Di samping itu, sinar matahari sendiri mempunyai bahaya. Bahaya sinar matahari, kalau menurut The American Academy of Dermatology, sinar radiasi ultraviolet yang ada di dalam matahari itu bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker kulit, sehingga tetap saja tidak aman. Nah, vitamin D itu sebetulnya membutuhkan bantuan, yaitu prosesnya itu membutuhkan peranan liver yang sehat dan memerlukan peranan ginjal yang sehat. Dengan masuknya vitamin D melalui makanan, diproses melalui liver dan ginjal yang sehat, maka akan berguna untuk pembentukan tulang, pembentukan gigi, dan pembentukan otak. Karena itu, peranan ginjal dan liver yang sehat sangatlah diperlukan. Nah, di antara sumber-sumber vitamin D tersebut, perlukah semuanya? Sangat perlu ketiganya. Kenapa? Pertama, orang tua belum tentu memberikan makanan yang cukup mengandung vitamin D. Yang kedua, sinar matahari belum dimanfaatkan maksimal karena harus telanjang dan memakai tabir surya atau sunblock. Nyatanya, tetap saja lebih dari 50% anak-anak kita kekurangan vitamin D, kurang dari nilai normal. Karena itu, tetap saja kita membutuhkan suplemen. Mari kita lihat apa saja sih akibat dari kekurangan vitamin D. Secara garis besar terjadi penyakit-penyakit tulang, misalnya rakitis, itu bisa pada bayi dan anak. Kemudian menjelang remaja terjadi osteomalasi, dan juga bisa osteoporosis atau tulang yang mudah patah pada saat-saat terjadi trauma. Nah, dari fakta kita lihat bahwa penyakit tulang pada bayi dan remaja itu nyatanya mereka 96% mendapatkan ASI eksklusif. Apa artinya? Artinya vitamin D di dalam ASI sangatlah minim ya jumlahnya. Tetap saja kurang walaupun kita sudah ASI eksklusif. Berapa rekomendasinya? American Academy of Pediatrics tahun 2008 menganjurkan adalah suplemen atau tambahan sebesar 400 vitamin D setiap hari sejak lahir. Kalau tidak, maka akan berisiko terhadap disfungsi imunitas atau kekebalan. Nah, rekomendasi dari American Academy of Pediatrics itu diberikan selama bayi itu belum disapih, karena selama dia belum disapih, dia tidak mendapatkan susu dan sumber makanan lain, hanya bergantung pada ASI. Ataupun kalau dia mendapatkan sufor, tapi sufornya belum ditambahkan vitamin D di dalamnya. Yang direkomendasikan adalah 400 unit internasional untuk bayi dan anak di bawah 12 bulan dan 600 unit internasional untuk anak-anak dan untuk remaja. Jadi kalau kita lihat, memang vitamin D bisa didapatkan dari makanan, tapi makanan hanya mensuplai 20%.
Kemudian bisa didapatkan dari sinar matahari yang bisa menyuplai sampai 80%. Masalahnya adalah makin gelap warna kulit, makin sedikit yang terserap. Makin sebentar berjemur, makin sedikit vitamin D yang terbentuk. Dan makin tidak dibuka pakaiannya, tidak bertelanjang, makin bertambah sedikit pembentukan vitamin D-nya. Dan anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang berkulit gelap. Nah, kita lihat di sini adalah ringkasan bagaimana proses terbentuknya itu vitamin D. Secara fisiologi, pengetahuan kita bahwa vitamin D atau D3 itu bisa dibuat di kulit dengan paparan sinar matahari, dengan bantuan liver, dengan bantuan ginjal akan terbentuklah suatu vitamin D. Vitamin D yang ada beredar dalam darah itu berguna dari kulit melalui liver, diproses di ginjal, kemudian akan membuat hasil akhir yang bisa berguna dan masuk ke dalam tulang dan juga berpengaruh di dalam usus halus. Berapa sih sebetulnya keperluan vitamin D? Nah, kebutuhannya seperti kita telah singgung di atas, antara 0 sampai 12 bulan adalah 400 IU setiap hari. Sedangkan bayi apabila didapatkan ASI eksklusif, maka pasti dia membutuhkan vitamin D. Kemudian apabila dia mendapatkan sulfur tapi belum difortifikasi, pasti dia juga membutuhkan vitamin D setiap hari. Bagaimana dengan bayi prematur atau anak remaja? Berbeda. Pada bayi prematur dibutuhkan lebih banyak lagi ya. Pada anak remaja berkaitan dengan kegiatannya, sekolahnya, aktivitasnya, maka dia membutuhkan yang lebih banyak lagi ya dari sumber vitamin D-nya. Kalau kita buat ringkasannya mungkin seperti ini. Ada anak infant di bawah 12 bulan 400, untuk anak sampai remaja 18 tahun itu 600. Kita harapkan dengan minum susu 2 gelas sehari dia mendapatkan ekstra 2 kali 100. Tetapi penelitian-penelitian lain mengatakan lebih banyak lagi yang diperlukan. Contohnya dari Endocrine Society, mereka membutuhkan itu makan mencapai sampai 1000 sehari ya. Dan untuk anak-anak yang 1 sampai 18 bulan juga mereka mengatakan antara 600 sampai 1000 sehari. Penelitian-penelitian lain malah membaginya berdasarkan kelompok umur. Kita lihat dalam kelompok-kelompok umur berbeda. Jangan lupa bahwa pemberian vitamin D ada batasnya, ada batas maksimalnya. Di sini kita tuliskan batas maksimal pemberian vitamin D untuk setiap kelompok umur ya. Nah, rekomendasi pemberian vitamin D itu berbeda-beda telah diungkapkan di depan dari berbagai belahan dunia. Kita bisa lihat sangat berbeda ya. Tapi tidak mengapa, kita akan mengambil kesimpulan akhir yaitu berapa sih yang paling optimal buat kita. Yang paling optimal juga akan tergantung pada keadaan pasien ya, keadaan anak kita. Kalau anak kita dalam keadaan sakit, misalnya kena penyakit nutritional rickets, tentu kita membutuhkan yang berbeda dosisnya ya. Nah, untuk itu kita membutuhkan suplemen vitamin D. Ternyata vitamin D itu dalam bentuk suplemen itu ada yang berbentuk sediaan bermacam-macam. Ada yang chewable, ada yang gummies, ada yang spray, dan ada yang drop. Nah, bentuk yang chewable dan gummies kelihatannya lebih cocok untuk anak di usia 3 tahun ke atas karena sudah mampu untuk mengunyah. Sedangkan yang drop mungkin untuk anak-anak yang kurang dari 3 tahun. Sebagai patokan yang penting kita pegang adalah kebutuhan normal dan nilai normal. Nilai normal kita ambil patokan yang paling aman adalah 30 ya. 30 ini adalah batas normalnya. Kurang dari 30 kita anggap dia insufficiency atau defisiensi. Walaupun banyak penelitian lain memakai patokan di 20, tapi kebanyakan juga yang memakai patokan 30. Karena itu kita amannya ambil yang 30 ya, patokan nilai normal minimal di dalam darah. Selanjutnya kita ingin tahu apa sih gejalanya pada anak-anak kita kalau sampai dia kemungkinan vitamin D-nya kurang. Contohnya adalah rewel, kemudian bad mood, tidak bisa fokus, cepat lelah, susah belajar, pelupa, maupun pemarah ya. Nah, anak-anak yang kurang vitamin D itu tentu akan bertambah pada kondisi-kondisi penyakit. Misalnya dia mengalami penyakit ginjal, karena kita tahu tadi peranan ginjal sangat besar. Pada penyakit asma, pada penyakit gizi buruk, pada bayi-bayi yang ASI eksklusif, dan pada anak-anak yang semakin gelap kulitnya. Nah,
Anak-anak itu akan menjadi risiko untuk kekurangan vitamin D kalau dalam kehidupan sehari-harinya kita lihat dia malas makan ya, kemudian dia aktivitasnya sudah meningkat, selain sekolah ada lagi ekstrakurikuler, ada lagi les dan sebagainya ya, olahraga dan sebagainya. Kemudian juga akan makin meningkat kalau anak itu malas ketemu dengan matahari, dia senangnya di ruang ber-AC, seharinya di AC, siang di AC, malam di AC, pergi keluar dalam mobil ber-AC, jadi sulit sekali untuk mendapatkan sinar matahari. Ditambah lagi kalau pas dia mengalami alergi terhadap susu, padahal susu sumber vitamin D. Nah kalau dia alergi terhadap susu atau intoleransi, maka makin banyak yang dibutuhkan vitamin D-nya. Apalagi kalau beberapa etnik menganut sifat vegetarian ya, jadi memilih-milih makanan. Nah, untuk itu kita perlu cegah nih anak-anak kita kekurangan. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya dianjurkan adalah 400 dosisnya ya, 400 per hari, dibagi atas usia-usia ya, berapa lama dan sebagainya di sini tertera. Dan kemudian kalau anak itu ternyata memang sudah kurang vitamin D-nya, kita tes dari darah, maka kita harus perbaiki dulu supaya mencapai nilai normal dengan pemberian yang agak lebih dulu untuk beberapa hari, 2000 sampai seperharinya sampai 50.000 per minggu, bisa diberikan selama 6-8 minggu. Kemudian tes apakah sudah normal. Kalau sudah normal baru kita lakukan pemberian untuk maintenance atau yang seperti telah kita sebutkan di awal tadi adalah untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, kalau anak-anak itu telah mengalami pengobatan dengan berbagai macam obat, ada beberapa obat-obatan pengobatan yang menyebabkan butuh vitamin D lebih banyak. Contohnya anak-anak yang makan obat-obat kejang, anak-anak yang mendapat obat-obat steroid, anak-anak yang sedang mengkonsumsi obat anti jamur, antivirus, itu jelas memerlukan vitamin D yang lebih banyak ya. Kita memberikan dosis harus lebih tinggi ya. Dan selanjutnya, apabila telah terjadi penyakit pada anak tersebut, terutama penyakit ginjal, maka dengan sendirinya dosisnya pun berubah sama sekali ya. Di sini ada beberapa patokan ya. Artinya dari situ semua kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tua banyak yang tidak tahu bahwa anak-anaknya sebagian besar kekurangan vitamin D. Karena itu orang tua perlu diberi pengetahuan bahwa sebagian besar anak-anak kita kurang vitamin D. Apabila kita temukan anak kita malas makan, sudah mulai sekolah, rajin berolahraga, aktivitas remajanya bertambah, ekstra dan intrakurikulernya, kemudian kesenangannya tinggal di dalam ruangan, ber-AC, baik di rumah, di kamar, di mobil, kemudian sulit mendapatkan susu, karena apa? Mungkin alergi, mungkin intoleransi ya, ada etnik-etnik tertentu, maka kemungkinan vitamin D-nya berkurang. Kita rasa ingat itu perlu suplemen vitamin D. Pada saat kita temukan anak-anak kita mulai gejala rewel, suka bad mood, susah fokus, cepat lelah, pelajarannya susah di sekolah, pelupa, pemarah ya, jadi perlu kita pikirkan suplemen vitamin D dengan cara kita tes jumlahnya berapa, apakah kurang kita koreksi. Kemudian anak-anak yang berkulit lebih gelap tentu perlu vitamin D. Dan anak-anak dalam pengobatan seperti yang telah disebutkan di awal, obat kejang, obat steroid, anti jamur, antivirus, tentu perlu suplemen vitamin D. Bagaimana dengan anak yang gagal tumbuh, misalnya gangguan tumbuh kembang, stunting, bicara terlambat, delay speech, kita ukur vitamin D-nya, kemungkinan besar kurang dan kita koreksi ya, seperti yang telah dijelaskan di awal. Begitu juga anak-anak dengan gangguan gigi, pertumbuhan giginya terganggu, telat berjalan, atau kejang otot, atau sesak napas, pasti membutuhkan suplemen vitamin D. Nah, inilah inti yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi.